Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok import itu loh. Tidak boleh ngerangkep jabatan, kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Kalau anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya, di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Apakah Jokowi seorang psikopat di mana ketika dia berkata bohong seolah seperti tanpa beban, bahkan kebohongan demi kebohongan yang dilakukan berkali-kali seolah begitu lancar serta meyakinkan? Pernahkah kalian berpikir bagaimana bisa seorang pemimpin yang berdiri di depan kamera berkata bohong dengan santai tanpa ada sedikit pun beban? Ada yang menyebut itu psikopat. Ada juga yang berkata, itu cuma politik biasa. Tapi mari kita berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Karena bukan soal dia semata. Ini soal sebuah sistem yang menjadikan kebohongan sebagai bahan bakar utama. Soal sebuah panggung di mana aktor utamanya tidak pernah sendirian, tetapi dikawal dan ditepuki oleh mesin yang lengkap dan solid. Kita hidup di sebuah negara yang tak pernah lelah menjual narasi-narasi kerja, pembangunan, serta Indonesia emas, katanya. Tapi pernahkah kita bertanya, seberapa nyata angka itu? Berapa kali angka pertumbuhan, nilai investasi, bahkan angka kemiskinan direkayasa agar bisa terdengar indah di masyarakat? Berapa kali janji-janji dihapus begitu saja dari papan tulis publik? Berapa kali ucapan tidak akan bagi-bagi kursi berubah menjadi bagi-bagi jabatan bagi loyalis dan para kroni? Bahkan katanya demi validitas ijazahnya seorang tukang sapu lalu diangkatnya menjadi menteri. Saat ini di negeri ini kebohongan bukan lagi anomali. Ia bukan sebuah kesalahan pribadi dari seorang pemimpin. Ia adalah sebuah kebutuhan dalam sistemik. Di sini seolah bila seorang pemimpin berbohong, ada media yang siap memoles kata-kata kosong hingga terdengar begitu heroik. Ada buzzer yang siap melabeli para pengkritik sebagai narasi kebencian, pemecah belah persatuan, penyebar hoax dan berita bohong. Bahkan para buzzer ini
kadang tak ragu untuk mengancam rakyat yang kritis, yang hanya ingin mencari jawaban. Ada statistik yang dapat diatur sesuai kebutuhan panggung. Ada proyek-proyek ambisius yang digunakan bukan untuk pembangunan, tapi untuk mencetak citra dan panggung. Dan yang paling menyedihkan, semua itu tidak pernah selesai. Selalu ada riset ingatan publik yang terjadi setiap 3 bulan. Janji yang pernah diucapkan akhirnya terlupakan, diganti dengan narasi-narasi baru, dengan lagu-lagu baru, dan efek-efek visual baru nan megah yang membuat rakyat kembali bertepuk tangan dan lupa bahwa kemarin dia pernah terluka. Dan ada janji yang harus ditagih. Kok enak saja dibayar 62 juta per bulan hanya untuk berkata bohong? Pertanyaannya di sini bukan soal siapa yang berbohong, tapi siapa yang membuat kebohongan itu tetap tumbuh. Siapa yang menjadikan kebohongan sebagai pondasi negara? Pemimpin atau kita-kita, para rakyat jelata ini yang terus menerima, terus memberi suara, dan terus memberi upeti dan pajak, dan terus memberi apresiasi ini? Saat sebuah negara mulai mengutamakan kesetiaan pada narasi dibandingkan kesetiaan pada fakta, maka di sini siapa yang lebih gila? Mereka yang terus berbohong sambil tersenyum, atau kita yang terus memaklumi dan memberi tempat bagi kebohongan itu untuk tumbuh? Saat ini pertanyaannya bukan apakah dia psikopat, tetapi apakah kita siap keluar dari teater ini, atau memang kita sudah terlalu betah menjadi penonton yang abadi dari sebuah panggung yang penuh tipu daya. Itulah kenapa kami selalu mengkritisi kebiasaan ini, karena bila negeri ini terus dibesarkan dengan kebohongan-kebohongan, maka kita tak pernah akan tumbuh sebagai bangsa, hanya tumbuh sebagai bayangan dari cerita palsu yang tak pernah selesai. Dan hanya dengan memegang erat kebenaran, kita dapat menentukan akhir dari kebohongan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik ya, bagaimana kebohongan-kebohongan Mulyono ini akhirnya terbongkar ya, ke publik teman-teman. 10 tahun memimpin negara kita ini teman-teman ya. Memang banyak infrastruktur pembangunan yang sangat luar biasa di zaman Pak Jokowi. Dan namun banyak juga ya hal-hal yang mungkin membuat rakyat harus kritis teman-teman ya, terhadap pemerintah pada masa Pak Jokowi ya. Walaupun banyak juga prestasinya. Nah, ada beberapa ya, seperti bagaimana hutang negara semakin membengkak kala Pak Jokowi menjadi presiden teman-teman ya. Dan itu membebani APBN ya, hingga bagaimana negara sibuk mencari mata pencarian lain supaya menutupi atau membayar hutang. Bahkan hutangnya tidak tanggung-tanggung ya, katanya sih hampir 8.000 triliun. Kemudian bagaimana hukum ya tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Banyak sekali mungkin orang-orang yang bersalah, yang tidak bersalah malah terjerat hukum. Kemudian bagaimana yang paling sadis ya, yang benar-benar disorot masyarakat adalah bagaimana di zamannya Pak Jokowi anaknya Gibran bisa maju di Pilpres teman-teman ya. Padahal usianya tidak mencukupi, namun yang merubah adalah usianya. Inilah yang menjadi sorotan-sorotan publik ya. Kalau kita juga yang menggemparkan yang masih dibahas saat ini adalah bagaimana tentang mobil SMK yang digadang-gadang waktu itu adalah menjadi mobil nasional dan diproduksi secara massal. Akhirnya nggak ada juga teman-teman. Bagaimana menurut kalian?